Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rina Armaini. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Saat ini saya merupakan guru di SMK Negeri 8 Kota Bandung. Dalam video ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai disiplin positif. Tujuan dari modul ini adalah agar calon guru penggerak dapat memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, serta menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, tugas saya kali ini adalah saya harus bisa menjelaskan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yakni dengan berusaha menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi yang ada di modul 1.4. Yang pertama yaitu disiplin positif. Ki Hajar Dewantara dan Dayan Josen menjelaskan bahwa disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini peran guru adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Baiklah, saya akan jelaskan mengenai motivasi eksternal dan internal. Dalam motivasi eksternal artinya motivasi yang dibangun karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal adalah motivasi yang dibuat untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, dalam budaya positif, kita mengenal adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, konsekuensi adalah hal yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuan dari restitusi adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, keyakinan kelas ini harus disusun oleh seluruh warga sekolah. Di dalam modul 1.4 ini juga dibahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebutuhan kebebasan.
4. Kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu demi satu. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, yakni kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, merasa terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Program disiplin positif yang berpusat pada murid telah dikembangkan pula oleh Diane Goshen dengan pendekatan restitusi yang disebut 5 posisi kontrol. Dia mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Apakah lebih efektif, berpusat, memerdekakan, atau memandirikan murid. 5 posisi kontrol ini yakni guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Baik, saya akan jelaskan satu demi satu. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sebuah sistem atau alat agar lebih menekan murid-murid untuk menjadi disiplin sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Posisi kontrol yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dalam posisi ini, guru biasanya bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Di sini guru memposisikan diri tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, tetapi negatifnya adalah kadang-kadang murid merasa terlalu dekat atau merasa terlalu mempunyai privilege lebih. Posisi kontrol yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Di sini, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Posisi terakhir di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang mereka buat sendiri. Dalam tabel ini dijelaskan bahwa posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau ini adalah motivasi eksternal, artinya motivasi disiplin yang harus guru lakukan agar siswa dapat disiplin. Sedangkan posisi pengontrol manajer adalah posisi internal, di mana posisi ini
tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, materi yang terakhir dalam modul ini adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi dikenal 3 langkah untuk pemecahan masalah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Baik, saya akan menjelaskan satu demi satu. Menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kita harus menjadi reflektif. Maka kita harus meyakinkan si anak bukan gagal, tapi belum cukup berusaha. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, kita coba memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, mereka harus paham apa yang mendasari tindakan mereka dan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus menangis, tapi sikap itu akan mendapat perhatian kita. Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan anak tersebut harus diungkapkan dengan kalimat tanpa nada menghakimi untuk memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, setelah itu langkah yang ketiga adalah menanyakan kelayakan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan langkah kedua tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ungkapkan harus menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya, apa sih keterkaitan materi modul 1.4 dengan modul-modul sebelumnya? Akan saya jelaskan sebagai berikut. Modul sebelumnya itu adalah filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Nah, Bapak Ibu guru hebat, budaya disiplin positif adalah cara untuk memudahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, pendidikan yang berpihak pada murid dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat diwujudkan jika guru memahami nilai dan peran guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta memiliki visi pengembangan visi sekolah. Budaya positif akan terwujud jika terdapat kolaborasi antar warga sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menyusun keyakinan sekolah dan menjalankannya bersama-sama. Hal-hal yang menarik dari konsep disiplin positif ini adalah ternyata memberi penghargaan kepada murid berdampak kurang baik karena hal itu akan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Selanjutnya, hal yang menarik lainnya adalah dalam penyelesaian masalah, fungsi guru sebagai manajer sangat baik karena akan menimbulkan motivasi intern dari diri murid. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini adalah saya akan berusaha untuk tidak menjadikan penghargaan sebagai cara untuk meningkatkan prestasi siswa.
tapi saya akan mencoba dengan cara menanamkan motivasi intern. Dan saya akan berusaha memposisikan diri sebagai manajer dalam pemecahan masalah. Setelah memahami materi dalam modul ini, saya memiliki pengalaman sebagai guru. Kadang-kadang saya diminta untuk memonitoring siswa yang sedang melaksanakan PKL. Suatu waktu, pimpinan tempat siswa tersebut PKL menyebutkan bahwa ada salah satu siswa yang jarang masuk PKL. Saya coba menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, perasaannya bagaimana? Perasaan saya setelah dapat menyelesaikan masalah ini merasa senang karena siswa tersebut dapat memahami kesalahannya. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep yang terdapat dalam modul 1.4 ini, hal apa saja yang sudah baik dan perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah sedikit demi sedikit motivasi intern murid untuk dapat melaksanakan disiplin positif sudah mulai muncul sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sementara yang harus diperbaiki adalah kerjasama sekolah sebagai sebuah sistem dalam menanamkan disiplin positif, terutama dalam fungsi kontrol sebagai manajer. Berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering saya pakai? Kalau dulu, saya sering sekali memposisikan sebagai penghukum dan pemantau. Nah, sekarang setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan salah satu segitiga restitusi, yakni memvalidasi tindakan, namun bukan berdasar pada keyakinan kelas, tapi sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, hal-hal yang lain yang menurut saya harus dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif di dalam lingkungan adalah menciptakan kolaborasi seluruh warga sekolah agar budaya positif ini lebih mudah ditanamkan. Demikianlah paparan saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.